Halo minasan, selamat datang lagi di channel Arena Story. Kali ini saya akan menceritakan film Marvel yang berjudul Venom rilis tahun 2018 yang menceritakan seorang pria yang dimasukin parasit yang dibawa dari luar angkasa dan menjadi superpower. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya, let's go. Film dimulai di mana pesawat luar angkasa dari Yayasan Kehidupan akan mendarat dari misi yang mereka lakukan dalam pengambilan sampel parasit dari planet lain. Namun keadaan pesawat luar angkasa itu tidak stabil dan harus jatuh di Malaysia Barat. Ketua dari yayasan itu yang bernama Carlton Drake menanyakan tentang sampel yang dibawa oleh para astronot. Namun dari sekian banyak sampel yang dibawa, hanya 3 yang berhasil didapat, sedangkan 1 lepas dari wadah. All of the samples. No, we have 3 of them. Di TKP, 1 astronot masih sadarkan diri dan segera ditolong oleh tim medis dari Malaysia dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Yang ni masih hidup lagi. Namun saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, astronot itu pun berubah menjadi makhluk yang mengerikan dan menyerang petugas medis dan sang supir sehingga ambulans mereka terbalik. Namun yang keluar dari ambulans itu adalah petugas medis yang diserang. Ternyata yang menyerang adalah sampel parasit yang telah lepas dan berpindah tubuh ke petugas medis. Beberapa hari setelahnya di San Francisco, California, terlihat pasangan kekasih yang bernama Eddie Brock dan Annie. Annie bekerja di bidang hukum, sedangkan Eddie bekerja sebagai reporter. Dia memberitakan seluruh berita yang terjadi dan sedang hangat diperbincangkan. Eddie pun sampai di kantornya dan berjumpa dengan bosnya. Dan bosnya itu mengatakan bahwa Eddie akan mewawancarai seorang visioner yang merupakan seorang ketua Yayasan Kehidupan, yaitu Drake, atas kejadian jatuhnya pesawat roket miliknya yang membawa sampel parasit. Carlton Drake. Carlton Drake. Malamnya, Eddie dan Annie berkencan sebagai pasangan kekasih. Namun saat tengah malam, Eddie terbangun karena kehausan dan dia melihat laptop milik Annie. Dan secara diam-diam dia membuka file tentang Yayasan Kehidupan karena Eddie akan mewawancarai Drake. Yang isi di dalamnya terdapat kematian akibat kelalaian dan tentang penelitian sains yang mereka lakukan. Besoknya, Drake memberikan penjelasan tentang teknologi kepada anak-anak. Mereka menganggap Drake adalah seorang yang jenius sehingga mereka mengaguminya. To ask questions, but you know what, in the end, Namun berbeda dengan Eddie, saat wawancara, Eddie terus menanyakan tentang hal-hal yang sensitif dan kasus hukum yang dilakukan. Namun Drake tidak ingin menjawab dan langsung memanggil penjaganya dan membatalkan wawancara itu. Say testing pharmaceuticals. Eddie, we're talking about the have a nice day. Eddie pun dipanggil bos ke kantornya. Bos itu memecat Eddie karena bertanya tentang suatu hal yang sangat sensitif. Namun tidak sampai di situ, akibat dia membaca file tentang Yayasan Kehidupan di laptopnya Annie, membuat Annie juga dipecat dari firma hukumnya dan membatalkan acara pernikahan mereka yang artinya mereka putus. You're fired, Eddie. I can't trust you. got me fired. You used me. Rombongan mobil yang membawa sampel parasit telah tiba di Yayasan Kehidupan. Di sisi lain, petugas medis yang ditumpangi parasit itu pun telah berjalan sangat jauh. Dia sampai di suatu tempat di sebuah pasar dan dia menyerang orang-orang yang berada di tempat itu. Dan setelah itu, parasitnya pun berpindah ke tubuh yang lain yang parasit itu inginkan. Enam bulan kemudian, Yayasan Kehidupan sudah memulai tes mereka dan sekarang adalah tes ke-36 yang dimana parasit itu menolak semua inang yang dia tumpangi. Tes ke-36 ini pun dilakukan di tubuh kelinci dan hasilnya stabil. Drake pun langsung menginginkan uji coba parasit ini ke manusia. Namun ilmuwan di sana mengatakan keputusan itu terlalu cepat karena mereka baru sedikit uji coba yang dilakukan. Oscar, if you're at the forefront of a scientific breakthrough, I need you to hold your nerve. Eddie yang kini pengangguran pun menenangkan pikirannya dan pergi ke bar. Namun di bar juga ada TV yang memberitakan tentang Drake. Dia pun pergi dari tempat itu dan bertemu dengan seorang homeless yang bernama Mary. Setelah membeli koran dari Mary, dia pergi menuju supermarket. Namun tiba-tiba ada preman yang menurunkan pisau senjata api ke kasir dan Eddie hanya bisa melihatnya. Let's go. Setelah di rumah pun, pikirannya juga tidak bisa tenang. Dengan tunggakan yang sudah banyak, lowongan pekerjaan juga tidak menerima dia. Sehingga dia melakukan meditasi untuk menenangkan pikiran. Namun tetangganya juga membuatnya tambah pusing. Drake pun memulai percobaan parasit ini ke manusia.
Dan ini merupakan percobaan pertama mereka. Drake meyakinkan kepada orang itu yang bernama Ishak, semua akan baik-baik saja. Dan Drake menceritakan tentang kisah namanya di dalam Alkitab, sehingga membuat orang itu menjadi tenang. You know that's a biblical name? Wadah parasit itu pun dibuka dan dia langsung masuk ke tubuh pria itu. Namun tubuh pria itu tidak bisa menahan kekuatan dari parasitnya, yang membuat pria itu pun tewas. Eddie berjalan di tempat biasanya. Dia tidak melihat keberadaan Mary. Saat di supermarket, dia berjumpa dengan dokter di salah satu yayasan kehidupan, yaitu Dr. Screed. Dokter itu minta tolong kepada Eddie untuk membantunya karena orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang miskin yang dipaksa untuk menjadi tes uji coba Drake. Namun Eddie menolak. With poor people and they're all signing waivers that they don't. The white knight in skirt because I am done. I am done. Eddie pergi ke rumah Annie dan ternyata Annie juga sudah memiliki pasangan yang lain yang bernama Dan, seorang dokter bedah. Kini perasaannya pun sangat kacau, hilang pekerjaan, hilang hubungan, dan hilang apartemen karena wawancara dengan Drake. Eddie pun menelpon kembali Dr. Screed dan dia bersedia untuk membantunya. You back here. Mereka pun langsung pergi menuju yayasan kehidupan. Dr. Screed menjelaskan tentang parasit itu, yang dimana itu adalah alien dan mereka menyebutnya simbiot. Dan simbiot itu tidak bisa hidup di bumi tanpa inang. Dan Drake berencana untuk menyatukan umat manusia dengan parasit itu. Symbiotes? And they cannot survive in our environment. And aliens together. Eddie pun masuk ke dalam laboratorium pengujian. Karena jiwanya masih seorang reporter, dia masih sempat memotret situasi dan kondisi tempat itu sebagai bukti. Di dalam itu juga ternyata sudah ada orang tewas, dan juga ada orang dalam kondisi stabil. Ternyata Mary juga berada di dalam uji coba itu. Eddie segera membantunya untuk mengeluarkannya. Namun Eddie salah mengetik kode, yang membuat bel keamanan menyala. Dia pun memecahkan kacanya, namun Mary langsung menyerang Eddie, dan parasit itu pun berpindah ke tubuh Eddie. Gara-gara bel keamanan menyala, Eddie pun dikejar. Namun karena tubuh Eddie kini sudah ada parasit yang berpindah dari tubuh Mary, kemampuannya pun bertambah. Bahkan untuk membobol pintu yang kuat saja hanya butuh sekali tendangan, dan melompat pagar juga sangat mudah. Dia dikejar sampai ke hutan. Saat terjatuh karena menabrak batang kayu, tubuh Eddie seperti ada yang menggerakkan. Dia tidak tahu itu apa, tapi saat dia terpojok, tiba-tiba Eddie menghilang dan para petugas keamanan itu tidak bisa menemukan Eddie. Sampai di rumah, keadaannya pun sangat kacau. Dia memakan makanan yang sudah dibuang ke tempat sampah. Dan saat itu juga dia memuntahkannya karena parasit itu lagi beradaptasi dengan tubuh Eddie. Dan saat dia bercermin, matanya tiba-tiba berubah dan dia kaget hingga pingsan. Sadar dari pingsannya, dia pun kaget melihat rumahnya berantakan. Di sisi lain, di yayasan kehidupan, Mary pun tewas akibat parasit hilang dari tubuhnya. Namun Drake masih mempunyai satu parasit lagi yang masih beradaptasi dengan manusia. Parasit yang lepas itu masih berkeliaran dan dia sampai di bandara. Dan dia mengikuti seorang anak untuk memindahkan dirinya. Eddie juga menelpon Annie untuk bertemu. Dan dia mendengar suara yang berbicara kepadanya. Dia pun berjumpa dengan Annie dan pacarnya di restoran seafood. Namun saat sampai di sana, dia bertingkah aneh dan membuat kekacauan. No, please don't. Eddie, please. Eddie pun diperiksa oleh Dan di rumah sakit menggunakan MRI. Namun saat suara mulai berbunyi, tubuh Eddie kejang-kejang. Namun entah apa yang terjadi kepada Eddie. Di yayasan kehidupan, Dr. Screed juga sudah ketahuan oleh penjaga. Drake yang sedang melihat uji coba, ternyata parasit itu tidak tahan mendengar suara 4.000 sampai 6.000 Hz. In the 4 to 6,000 hertz range are very harmful for it. Drake dan Dr. Screed pun mengobrol. Dengan kepintaran Drake ngerayu orang, Dr. Screed pun memberitahu orang yang masuk ke dalam lab mereka adalah Eddie Brock. Dan dia juga menjadi inang bagi parasit itu karena sudah berkhianat. Di rumah, Eddie mendapatkan telepon dari Annie dan menanyakan tentang keadaannya. Annie juga mengatakan bahwa ada parasit di tubuhnya sehingga membuatnya demam. Setelah mematikan telepon dari Annie, tetangga kosnya memainkan musik dengan keras yang membuat parasit itu marah. Whatever. Anak buah dari Drake juga sudah sampai di kos Eddie. Parasit itu juga sudah memperingatkan Eddie untuk tidak membuka pintunya. Namun Eddie tidak membukanya dan mereka langsung menurunkan pistol listrik ke Eddie.
Namun gara-gara urusan angkat tangan, Eddie dan parasit itu bertengkar. Namun Eddie dan parasit itu bisa melumpuhkan anak buah dari Drake dan langsung kabur. What is that? Not what? Saat di jalan raya, Eddie dikejar oleh drone yang diluncurkan oleh Trish, anak buah dari Drake. Drone. Eddie yang menggunakan motor pun sudah bersimbiosis dengan parasit itu. Setelah lolos dari drone, Trish pun masih mengejar Eddie dan sampai Eddie ditabrak yang menyebabkan kaki dan tangannya patah. Di saat itulah parasit merubah dirinya secara utuh dan memakan kepala manusia, setelah itu lari menuju sungai. Sampai di sebuah tempat, parasit itu mengobrol dengan Eddie dan mengatakan dia adalah Venom dan dia membutuhkan roket dari Drake untuk membawa semua spesiesnya ke bumi, dan mengatakan ke Eddie bahwa mereka harus bekerja sama. I am Venom. Parasit yang berada di tubuh anak-anak itu kini telah tiba di San Francisco. Di yayasan kehidupan, Dr. Screed juga tewas akibat parasit keluar dari tubuhnya, akibat tidak bisa beradaptasi. Di kos Eddie juga sudah terpasang garis polisi akibat banyak mayat yang mencoba untuk menangkap Eddie. Officer, what's happening? Eddie kini berada di kantornya yang dulu. Annie juga sedang mencari Eddie karena hasil lab Eddie sudah keluar yang dimana ada kejanggalan di sistem organ tubuh Eddie. Eddie dan parasit itu pun naik ke puncak gedung. Namun tiba-tiba ada pesawat yang lewat. Karena suara pesawat itu parasit tidak kuat sehingga mereka jatuh. Untungnya parasit itu masih bisa menolong Eddie. I got us. Mereka pun sampai di kantor bosnya Eddie, dan Eddie menuliskan pesan agar bos itu membuka ponsel dan melihat bukti tentang Drake dan perusahaannya dengan foto yang sudah dia ambil. Eddie pun turun dari gedung menggunakan lift, namun saat sudah sampai di bawah, polisi sudah mengepung mereka dan parasit itu langsung mengambil alih kembali agar mereka bisa kabur. Saat Eddie sedang menggunakan kostum Venom, Annie melihatnya dan Eddie langsung menjelaskan apa yang terjadi. Eddie langsung membawa Eddie menuju rumah sakit dan segera diperiksa menggunakan MRI, dan parasit itu langsung menolak. MRI is really harmful, friend. Parasit yang berada di tubuh anak kecil kini sudah sampai di yayasan kehidupan dan berjumpa dengan Drake, dan parasit itu langsung berpindah ke tubuh Drake tanpa banyak basa-basi. Saat di rumah sakit, dan ingin memeriksa Eddie dan langsung dicekik oleh Eddie. Annie langsung menghidupkan suara MRI sehingga parasit itu keluar dari tubuh Eddie. Namun parasit itu bisa mencari jalan keluar melalui lubang ventilasi dan masuk ke dalam tubuh anjing yang selalu berada di rumah sakit itu. Eddie yang ingin keluar dari rumah sakit pun diculik oleh Trish dan parasit itu melihatnya. Parasit itu langsung segera mencari Annie dan berpindah ke tubuh Annie untuk menyelamatkan Eddie. Setelah berada di yayasan kehidupan, Eddie berjumpa dengan Drake. Drake menanyakan tentang parasit yang dicuri oleh Eddie, dan Drake juga menjelaskan tentang keinginannya mengkombinasi antara manusia dan parasit. Eddie juga terkejut, ternyata Drake juga sudah mempunyai parasit di tubuhnya, parasit yang jauh lebih kuat daripada parasit Eddie. Mereka membawa Eddie ke hutan untuk membunuh Eddie, namun rekan dari Trish diculik satu persatu dari belakang, dan dia juga langsung dibunuh oleh parasit di dalam tubuh Annie. Mereka pun berciuman sehingga parasit itu mudah untuk berpindah ke tubuh Eddie. Much bigger than me. Eddie langsung bergerak menuju tempat Drake, karena Drake juga sudah menyiapkan roket untuk menuju ke tempat spesies itu berasal dan akan melewatinya sendiri untuk membawa spesies parasit yang jauh lebih banyak menuju bumi. Drake pun memulai peluncuran roketnya, dan dia juga sudah berubah sepenuhnya dan membunuh semua staf yang berada di kantor itu dan segera menuju roket. Eddie dan Venom mencoba menghentikan Drake, namun parasit tubuh Drake jauh lebih kuat. Mereka pun bertarung mati-matian untuk mengalahkan parasit itu, namun sangat susah karena dia sangat kuat. Karena mereka sudah kewalahan, parasit itu pun memisahkan Eddie dengan Venom dan ingin memakannya. Namun Eddie masih sempat membantu. Mereka pun melanjutkan pertempuran yang membuat tubuh mereka menyatu. Namun Annie dengan cerdas membunyikan suara yang menjadi kelemahan parasit itu, dan kedua parasit itu pun terpisah dari inangnya. Namun Drake berhasil mendapatkan parasitnya terlebih dahulu dan membunuh Eddie. Mereka langsung menuju roket.
Parasit Eddie juga datang tepat waktu, sehingga masih berhasil menyelamatkan nyawa Eddie dan meledakkan roket tersebut, dan mereka menewaskan Drake dan parasitnya. Goodbye, Eddie. Setelah kejadian itu, Eddie dan Annie semakin dekat kembali, dan Annie mengira bahwa Venom telah mati. Padahal dia masih ada di tubuh Eddie, entah gimana caranya. Dan mereka membuat kesepakatan agar tidak memakan kepala orang lagi kecuali orang jahat. Mereka pun sampai di supermarket, dan ada yang melakukan pisau kembali ke kasir. Namun kali ini, Eddie datang membantu, dan memakan kepala orang itu. We are Venom. Film pun selesai. Di akhir scene, ada klip dari lanjutan Venom 2. Kalau kalian ingin saya menceritakannya, komen di bawah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, bye-bye.